Jadi ada apa dengan Ramon ini teman-teman? Aduh, harus dibikin film ini mah ada apa dengan Ramon. Ada apa dengan Ramon? Hiji, 2, 3, lampu nyala. Nah. Gimana sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yusuf Ansori dalam program di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Radio PRFM dalam Kisah Persib. Tepuk tangan teman-teman. Di kesempatan kali ini saya tidak sendirian ya, karena seperti biasa ada teman-teman saya di sini. Kita tidak menyebut teman-teman saya ini sebagai pandit ya, tapi sebagai bobotoh aja ya. Pecinta sepak bola ya, pecinta sepak bola, pecinta Persib. Dan kali ini tidak seperti episode sebelumnya yang kita syuting di pinggir jalan ya, membahayakan sekali keselamatan. Kita sekarang syutingnya rada gaya bro, di Street Cafe and Bar at Ibistal Bandung Grand Central. Hatur nuhun ya untuk Ibistal. Hotel favorit saya ini mah. Aslina aja, orang lamun lewat Kagasibu nya lari pasti penasaran gedung itu naon. Bawa lama kerletik di DT sok dipakai mengbal kurang bro. Gitu. Ternyata sekarang jadi warlock berarti ya. Tahun pokoknya tahun sekian lah gitu. Nah nanti bobotoh dan juga para penonton yang ingin tahu seperti apa dari Street Cafe and Bar di Ibistal Bandung Grand Central, jangan lupa tonton video ini sampai selesainya teman-teman. Saya mau sapa dulu nih, ada Chris. Apa kabar Chris? Sehat. Sehatnya? Alhamdulillah. Isal apa kabar Sal? Alhamdulillah. Bajuna anyar. Sieun meuli di Jelak Harupat kamari pas Piala Presiden. Diskonan. Akhir musim. Bedanya baju diskonan yang baju original. Edan. Riko, apa kabar kok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beli yang ori lah nanti. Jadi biasakan beli produk itu yang ori-nya. Karena gitu. Mendukung finansial klub bro. Betul. Nah ini ngomongin Persibnya teman-teman. Kemarin kan kita sudah menyaksikannya perjuangan Persib di Piala Presiden, eta edan pisan nepikeun ka itu adalah salah satu pertandingan sepak bola yang menurut saya ya sepak bola yang sepertinya itu terlalu menghakimi fisik seorang manusia bro, seorang artis sepak bola, karena itu dilangsungkan Sugante rek langsung pipinaltian. Iya. Ternyata nepikeun ka perpanjangan waktu extra time dan kemarin sempat ramai juga bahwa kondisi fisik ini menjadi problem karena seharusnya dalam apa ya aturan FIFA itu kan 72 jam ya. Idealnya, tapi kan kemarin mungkin karena pihak panitia juga dikejar deadline mungkinnya dan sebagainya, saya juga kan tidak tahu. Alasannya juga udah di ACC AFC. Nah gitu. Beresiko pisannya terhadap si pemain ya. Nah, bumbu-bumbu lahnya, bumbu-bumbu di luar lapangan. Tapi yang mau saya tanyain ke teman-teman barudak di dia, kemarin secara permainan kumaha tadi Piala Presiden? Kok cek maneh kumaha kok? Kalau secara permainan mungkin ya karena ini kan masih pramusimnya, masih ajang uji coba, jadi Coach Igor teh masih apa ya merotasi beberapa pemain baru, terus pemain-pemain muda kan di beberapa pertandingan kan dengan skema berbeda ya, dengan susunan pemain berbeda gitu. Jadi mungkin ajang pramusim kemarin di Piala Presiden itu dijadikan istilahnya malah laboratorium untuk uji coba gitu, uji coba skema, uji coba strategi dan lain-lain gitu. Tapi mungkin nanti kan dengan bertambahnya ada pemain baru yang bergabung kayak apa ya, yang kemarin kan yang baru ya, yang loncar, terus ada pertambahan dari pemain timnas. Nanti juga mungkin permainan Persib akan menemukan formula yang terbaiknya gitu nanti. Apalagi kan sebentar lagi kan ada ini ya, ada playoff ACL2 nanti gitu. Jadi mungkin untuk pramusim ini saya kira kemarin untuk capaian sih saya tidak melihat capaiannya, tapi untuk uji coba atau uji strategi pemain gitu dari Igor Tolik. Kalau dari Isal gimana? Orang curiga sih ya ngomong Igor naon. Kan direm. Asian editor edit deui. Muncul orang kieu cup. Ajang kemarin Piala Presiden gitu. Sebagai gambaran mungkin uji coba ketebalan skuad Persib sih. Eta. Ketebalan skuad Persib. Akhirnya udah dipainkan pemain-pemain ngora gitu ya. Terus pemain-pemain aranyar lah gitu. Bahkan di match kedua lawan DPMM itu kan hampir semua pemain muda ya gitu ya. Dari kiper sampai striker pun gitu ya. Yang biasanya jarang dapat menit bermain gitu. Eta berharga pisan sih menurut orang Piala Presiden kali ini untuk
ningali untuk plan ke depan, plan A, plan B, strategi apa yang bakal diterapin Igor gitu. Oke, cek ente kumaha Kris? Muncul saya mah Piala Presiden kemarin teh kumanya. Kesempatan para pemain untuk mencuri hati Igor sih. Benar. Asli karena kita lihat sendiri aja gitu, ada Hamra, Azikri, terus siapa lagi yang akhirnya di loan. Rapi. Rasiknya Rapi. Oh iya, Rasik juga akhirnya di loan kan. Ya mungkin kurang mungkin ya selain mendapat menit bermain di klub lain, tapi mungkin mereka belum berhasil menggait hati Igor gitu. Beda seperti Tanamal gitu yang ternyata di luar ekspektasi Bobotoh juga, ya saya juga jujur gitu melihat Tanamal awal-awal masuk. Halus teh sih iya budak teh gitu kan. Tapi ternyata bermain bukan posisi aslinya di bek kiri ternyata mencuri hati Bobotoh dan lebih gacor di bek kiri sebenarnya. Iya betul. Seharusnya kan si Tanamal teh pemain sayapnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan juga mungkin ini adalah ajang uji coba dan kebutuhan tim, akhirnya Tanamal ini bisa menjawab lah ya setidaknya kepercayaan dari Igor bermain di posisi bek kiri begitu ya. Dan selain itu juga ini ajang Piala Presiden kemarin tuh ajang pemain-pemain muda dan pemain asing yang baru gitu untuk mencuri start lah dibanding pemain-pemain Persib yang dari timnas gitu kan. Karena kan ya mereka belum join nih. Betul. Ya, ini saatnya mereka untuk curi start di starting line up gitu. Okay. Jadi ini good problem buat Igor seharusnya kan. Oke. Semakin banyak pemain yang bagus, semakin jadi sekarang mereka tuh berlomba untuk menjadi pemain utama lahnya di squad Persib itu ya. Ini adalah masalah yang baik harusnya buat Persib dan Igor sih. Nah, oke. Ayo tambahan Tesal, non Sal. Soalnya soal permainan kamari di Piala Presiden. Paling soal permainan gitunya maksudnya kamari perpaduan antara pemain muda dan pemain-pemain senior yang biasanya sudah banyak dapat menit bermain itu lumayan cair gitu ya. Dari pemain tengah gitu. Dari kita tadi sudah diobrolin si Tanamal ya yang main di bek kiri ternyata ngeklopisan jeung Baros di kiri gitu kan. Itu kan jadi opsi juga gitu kan. Diakui juga sama Igor kan. Kenapa dia menaruh Tanamal di kiri itu karena di sesi latihan tuh Tanamal dan Baros ini kelihatan chemistry-nya di sisi kiri gitu kan. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal chemistry dan juga Klopp, tidak afdol kalau kita ngobrolin Persib tidak ngopinya dari Street Cafe and Bar Ibis Style Bandung Grand Central. Nah, saya mau ngajak ngobrol dulu nih teman-teman dari Ibis soal Street Cafe and Bar di tempat kita podcast kali ini. Karena Bobotoh juga harus tahu nih ya ada apa aja di sini. Nanti kita lanjutin lagi ya guys ya. Oke, tetaplah bersama kami di Kisah Persib di channel YouTube Radio PRFM. Saya nanti akan kembali lagi. Oke Bobotoh, sesuai janji saya tadi, saya mau ngopi ya karena ngobrolin Persib itu kalau nggak ngopi kayaknya kurang afdol lah, kurang lengkap. Nah buat teman-teman Bobotoh, warga Bandung yang lagi cari tempat ngopi atau restoran buat nongkrong, buat nobar atau buat kegiatan lain, nah salah satunya bisa datang ke Street Cafe and Bar at Ibistel Bandung Grand Central. Nah untuk mengetahui seperti apa lebih jelasnya, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama head Chef of Medco, Akasa and Street Cafe and Bar, ada Chef Suhendro Haryanto dan juga ada Asisten Marketing Communication Manager dari Ibistel Bandung Grand Central, ada Teh Cut Aliza Latifa. Halo Teh Aliza, Chef. Halo. Oke, ini tempatnya jujur waktu pas aku datang ke sini enakeun pisannya untuk ngobrol-ngobrol, untuk nongkrong, ngobrolin Persib memang cocok banget ya. Tapi kalau boleh dijelasin terlebih dahulu nih sama Teh Eliza mungkin ya. Ibis Style Bandung Grand Central ini seperti apa sih sebetulnya Teh? Kalau boleh cerita-cerita sebetulnya. Oke, ini mungkin sebetulnya Kang Yusuf orang tuh sering lewat sini. Mungkin Bobotoh atau netizen mungkin sering sebetulnya lewat di sini karena lokasi kami tuh sangat strategis. Jadi Ibis Styles Bandung Grand Central ini kita itu terletak di Jalan Diponegoro nomor 27. Persis di sebelahnya Gasibu dan di seberangnya Gedung Sate, itu gampangnya malah gitu. Nah kalau Bobotoh yang pernah waktu itu ikut konvoy pasti tahu ya Teh. Benar, betul banget. Jadi kalau misalkan lagi ada konvoy Persib itu pasti melewati hotel kita.
Nah, jadi nanti ini Bobotoh ya, kalau misalkan lagi ada konvoy Persib dan kebetulan si rute konvoynya lewat ke sekitaran Gazebo atau Gedung Sate, boleh nih mampir ya? Boleh mampir ke Street Cafe and Bar di Ibis Styles Bandung Grand Central. Oke, nah di Street Cafe and Bar Ibis Style ini ada apa aja sih Teh? Nah sebetulnya mungkin aku pengen cerita sedikit tentang Ibis Styles Bandung Grand Central. Jadi selain lokasinya kita yang strategis gitu ya Kang, kita itu sebetulnya terintegrasi juga dengan 2 gedung yang lain. Yaitu Pullman Bandung Grand Central dan juga Pullman Bandung International Convention Center. Mungkin Boboto atau netizen ya pasti udah pernah dengar, kemudian pernah lewat juga kalau melihat ada 2 gedung, kita itu terintegrasi. Nah itu adalah salah satu kelebihan kita. Jadi kalau misalkan yang mau cari tempat menginap gitu ya, itu bisa memilih gitu di antara kita sesuai dengan preferensinya masing-masing. Sebetulnya seperti itu. Nah Ibis Styles Bandung Grand Central sendiri kita punya 240 kamar. Oh banyak cukup banyak. Kamar kita banyak, ada 240 dan konsepnya itu kita memang playful dan sangat berwarna gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi mungkin Kang Yusuf masuk ke sini terus melihat Ibis Styles dan Street Cafe and Bar ini sangat warna-warni. Nah itu adalah ciri khas dari Ibis Styles Bandung Grand Central sendiri. Gitu. Jadi di kamar pun itu nanti kalau misalkan Boboto atau netizen menginap di sini itu memang akan disambut dengan warna-warni ornamen kita, kemudian juga art yang ada di dinding begitu. Seperti ada yang di belakang kita Seperti ini ada ya. di belakang. Nah kalau ini adalah ciri khas dari Street Cafe and Bar gitu. Beberapa mural kita atau art yang ada di kamar itu memang kita mengusung konsep yang kita bawa dari Jawa Barat sendiri, yaitu ada mungkin kalau misalkan lewat di lobi gitu ya itu terlihat ada petani, kemudian ada saung, ada sawah. Nah itu kita semua ambil dari apa yang memang menjadi ciri khas di Bandung atau di Jawa Barat. Nah, pokoknya mah ya Persib pisan, Bobotoh pisan ya, Bandung pisan gitu ya Bandung secara konsep hotelnya. Betul. Nah kalau dari Street Art and Cafe Bar ini konsepnya seperti apa sih Teh? Apakah sama juga seperti hotelnya gitu? Kalau Street Cafe and Bar, kalau dari konsep warna itu kita sama, dua-duanya sama-sama penuh dengan warna, sama-sama playful gitu ya. Dan untuk konsepnya sendiri sebetulnya kita tuh pengen ini menjadi tempat orang-orang tuh bisa nongkrong di kafe yang santai, kemudian bisa sambil ngobrol, sambil mungkin berkumpul sama teman-teman atau keluarga, bahkan juga nyaman untuk bekerja. Karena kita di sini punya wifi yang kencang gitu ya, kemudian makanannya juga punya beragam pilihan dengan harga yang sangat affordable. Jadi mungkin kadang orang berpikir kalau misalkan pergi ke hotel tuh makanannya mahal gitu ya. Betul. Tapi Boboto dan netizen di sini sangat terjangkau harganya gitu ya, seperti kafe-kafe yang mungkin ditemukan di luar sana. Jadi dengan makanan yang ingredients atau bahan-bahannya itu premium gitu ya, tapi bisa mendapatkan harga yang sangat terjangkau. Nah jadi konsepnya gitu. Ngomong-ngomong soal makanan, ada Chef Suhendro nih ya. Pas. Chef Hendro sebagai seorang chef yang mengolah makanan di sini, menu andalnya apa aja sih Chef? Untuk si Street Cafe and Bar ini kita punya signaturenya itu kita ingin sebenarnya kan yang tadi dibilang adalah bahwa konsepnya aja kita sudah tradisional. Maksudnya street bisa dibilang kayak street food, jalan makanan-makanan pinggir jalan, cuman dikemasnya aja secara berbeda sebenarnya. Balik lagi ke situ yang tadi dibilang signaturenya kita punya sate jando Marangi. Sama juga kita ada sop buntut dan juga ada kalau di nasi goreng ada nasi goreng Sariwangi. Jadi lebih ke autentiknya tuh adalah local pride lah sebenarnya. Local pride, tepisannya local pride, bener. Saya kalau lihat ini kan ada bala-bala, ada tahu isi. Ini kan makanan-makanan yang memang kalau kita sebagai Bobotoh tuh selalu ada setiap nobar ya. Cemilan gitu ya, cemilan. Cemilan yang harus ada di setiap
kumpulan sebenarnya. Tapisan. Jadi bobotohnya jadi di hotel oke bisa ya makan bala-bala gitu kan ya. Gehu gitu sambil nobar ya teh ya. Justru harus dicicipin rasanya bala-balanya atau bakwan sayur namanya Oh, nih. bakwan sayur. Bakwan sayur dan tahu berontaknya dari Street Cafe and Bar. Jadi mungkin kalau misalkan tadi Chef Hendro bilang kita mengambil temanya memang local food gitu ya, tapi disajikan dan diolahnya yang berbeda. Oke, diolahnya berbeda dan tentu saja tidak menghilangkan rasa lokal pride itu ya Chef ya. Jangan sampai dihilangkan, itu lebih kayak ke ciri khas lah. Ciri khas. Kalau hilang jadinya orang ambigu nantinya beda. Iya. Iya benar-benar. Selain yang tadi si lokal juga, maksudnya emang tadi yang setelah dijelaskan sama Ibu Aliza bahwa kita kan sebenarnya kafe untuk tempat nongkrong. Selain lokal food juga kita di sini tanpa menghilangkan si lokal foodnya, kita ada tambahan untuk si westernnya juga. Jadi untuk muda-mudi yang pengen nongkrong terus sama family, keluarga, teman, dia pengen nongkrong. Selain ada local food juga kita menyiapkan juga si western foodnya juga ada. Oh, apa aja tuh western foodnya? Seperti ini satunya ada di pizza. sini. Betul. Pizza, terus ada kayak pasta, kayak gitulah sebenarnya ada di sini. Sebetulnya sajian-sajian yang dibuat di sini itu Kang, itu adalah sajian yang mudah dikenal ya Chef ya. Jadi orang tuh ketika datang sudah tahu, oh ini makannya seperti ini, seperti itu. Jadi tidak, kita pengen sajikan sesuatu yang kalau Chef bilang tuh mudah dicerna dan mudah dikenali gitu ya. Oke, jadi bobotohnya jangan beranggapan bahwa makan di hotel teh mahal, enggak ya? Enggak, di sini sangat affordable. Di sini harganya sangat affordable. Betul. Nah kalau boleh tahu teh, sekarang lagi ada promo apa nih? Nah kalau untuk promo saat ini untuk member kita, jadi Accor Plus member itu ada diskon atau potongan harga sampai dengan 30%. Nah karena mungkin beberapa boboto atau netizen bertanya-tanya memang member Accor Plus itu seperti apa gitu ya. Jadi Ibis-Styles Bandung Grand Central dan Pullman Bandung Grand Central ini kita berada di bawah naungan Accor Hotels Group. Dan kalau misalkan memang boboto ataupun netizen sering nih datang ke hotel-hotelnya Accor, itu boleh banget untuk daftar menjadi member, dan member Accor Plus ini bisa mendapatkan diskon makan sampai dengan 30% untuk makanan dan untuk minumannya itu sampai dengan 15%. Jadi lumayan banget ini. Tah ya. Promona banyak pisan. Banyak banget pokoknya kalau misalkan menjadi member kita itu pasti promonya banyak banget. Nah promonya banyak banget. Nah mungkin ini tadi sudah dijelaskan mengenai menu dan juga promo-promo dan lain sebagainya. Mungkin apa sih alasan bobotoh dan penonton YouTube PRFM harus datang ke Street Cafe and Bar di Ibis-Styles Bandung Grand Central ini teh? Harus banget datang ke sini karena lokasi kita sangat strategis. Pertama itu. Jadi bobotoh ataupun netizen dari PRFM ini bisa ketika lewat tuh langsung mampir, tidak perlu jauh-jauh kemana-mana. Lokasi kita strategis, kita berada di lantai 3 Ibis-Styles Bandung Grand Central. Kita punya begitu banyak varian makanan dan juga harganya sangat terjangkau. Tempatnya pokoknya asik pisan. Asik pisan. Asik pisan. Chef Hendro seperti apa mungkin nih? Harus datang pokoknya karena bisa dibilang ini makanan semua orang, comfort food. Jadi orang nggak begitu aneh, gampang diingat nama dan rasanya. Aja gampang diingat nama dan rasanya itu aja. Karena kan orang itu pasti kalau rasa mah ya nggak akan sampai lupa gitu ya Chef. Iya benar. Jadi bobotoh penonton channel YouTube PRFM kalau lagi jalan-jalan ke Gazebo, ke Gedung Sate jangan lupa mampir ke Ibis-Styles Bandung Grand Central. Oke, Teh Aliza dan juga Chef Hendro, saya ini lagi ngobrol-ngobrol Persib sama teman-teman karena sebentar lagi kan mau musim baru ya. Itu banyak banget bobotoh yang berharap Persib itu jadi juara deui gitu. Amin. Kita semua lanjutkan deh. Lanjutkan ya. Siap. Saya ikut ngobrol di sini boleh ya? Boleh banget. Boleh, Dan boleh, ini sudah ada sajian-sajian signature kita, ada minumannya juga ini signature minuman signature kita namanya Bonteng Kalapa. Oh, yang ini? Iya. Bonteng Jadi Kalapa. harus dicoba sama bobotoh Bonteng Kalapa.
Cik, nanti sama saya mau dicobain dulu ya. Iya. Siap, teh hatur nuhun ya. Hatur Siap, nuhun. siap. Terima Kang kasih, hatur nuhun. Yusuf. Siap, sampai jumpa lagi nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Hatur nuhun. Oke. Terima kasih. Oke, itu ya Bobotoh. Nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita seputar persiapan Persib menjelang musim baru Super League dan juga ACL. Tetap bersama kami. Kembali lagi di program Kisah Persib yang tayang di channel YouTube Radio PRFM Bandung. Masih bersama saya Yusuf Ansori dan juga teman-teman saya di redaksi PRFM. Ada Chris, ada Isal dan juga Riko. Dan kita masih membahas ya mengenai persiapan Persib Bandung setelah kemarin kita berlaga di Piala Presiden dan sebentar lagi kita akan memulai kompetisi ini ya Dewata Challenge Series ya di Bali ya. Tentu ini menjadi masa persiapan Persib karena akhirnya memutuskan untuk melakukan training camp di Bali dan kebetulan di training camp ini Persib mendapatkan 2 laga uji coba melawan Sabah FC dan juga tentu saja Bali United. Nah, kalau dari teman-teman sendiri melihat Dewata Challenge Series ini seperti apa nih? Dari Chris, Chris? Baik lagi ya, ini selain mematangkan strategi Igor gitu ya di Piala Presiden kemarin, ini akan menjadi tantangan yang lebih lebih terpetakan. Maksudnya tuh jadi nanti kan kontestannya tuh ada Bali United, jadi bisa sama-sama Super League gitu. Dan kontestan satunya Sabah FC gitu. Untuk menilai strategi pemainan Persib untuk di ACL 2 kalau saya ngomongin gitu sih. Dan di waktu kita syuting ini kan ini udah mulai ya. Udah series kemarin Bali lawan Sabah menang ternyata kan. Berarti kan ini kan wah luar biasa nih pasti. Berarti bakal bermain serius gitu mereka juga gitu kan. Gak cuma sekedar pramusim ya, cuma sekedar cari fitness atau segala macam kayak gitu sih. Setuju tuh Sal dengan si Chris? Bener Cup. Soalnya di turnamen pramusim Nuka 2 nya bagi Persib gitu. Selain mematangkan lagi yang udah kemarin dipakai di Piala Presiden, mencoba untuk pemain-pemain yang baru nih. Peralta mungkin lebih dicoba lebih banyak lagi menit bermain, terus Daniel Loncar ya tadi yang baru datang, belum lagi nanti pemain-pemain timnas yang akan join gitu kan. Sebenarnya kan PR utama di skuad Persib kali ini adalah menyatukan chemistry yang kemarin tidak bermain di Piala Presiden. Iya betul. Etan sigana bakal jadi pemain inti gitu kan. Entah gitu. Dan sebenarnya Etan menyatukan pemain-pemain inti gitu. Oke. Persib B. Guys, iya bisa kabur tiis asli orang mas. Tadi kata Teh Aliza harus dicobain. Bener. Ini yang signaturnya tah. Iya, bonteng kalapa. Ya orang cobaan lah ya, bobotonya iya mah asli karena garingnya isi ceket. Jadi kita cobain dulu ya. Tenang. Kebagian kalamnya. Nah, saya kopi nawe. Sok kopi orang setara ngopi enak mah iya weh. Siap. Lambung. Asli ngeunah pisan Bonteng kalapa gitu. Bonteng kalapa. Jadi ieu rasa bontengna kerasa, rasa kalapana aya cocok buat buka puasa nih yang puasa Senin Kamisnya. Sok geura ditara ruang heula eta aya bala-bala. Bakwan naon tadi teh? Bakwan sayur, Bro. Di sini mah namanya. Sok cobian dulu. Coba geunah teh Kris. Ngeunah pisan Kok bener. Coba Approve-nya. Ya kudu dicoba. Tadi Chef Henro ya nunyeuna ya. Siap. Chef Henro tadi ngobrol juga. Oke. Langsung eta headset dah Bro. Langsung ya nunyeun. Langsungnya. Tak kala orang lanjutkeun deui ngobrol ke Persib. Sok kapohoannya cek urang ge mah. Ai mun geus kadahareun mah. Nya dahareun tapi ke urang dahar deui soalnya ngeunah dahareunana. Tak kemarin teh waktu Piala Presiden Bobotoh teh menganggap bahwa beberapa pemain ya, terutama pemain-pemain lama nih. Ya bukan pemain lama juga sih, pemain Persib yang memang musim lalu bermain dan sekarang juga masih bermain untuk Persib. Dipertahankan lah ya. Masih belum menunjukkan performa yang kurang bagus lah ya, kurang bagus. Salah satunya adalah Ramon. Nah gitu. Jadi ada apa dengan Ramon ini teman-teman? Harus dibikin film ini mah ada apa dengan Ramon? Kunaon kok si Ramon kok? Ramon? Iya. Oh Ramon. Menurut saya sih ya, kayaknya mah Ramon teh kan dipertahankan sama Igor Tolic. 2 musim. Ya. 2 musim perpanjang lagi. kontrak ya, baru ya. Panjang gitu. Tapi Ramon teh kan tipenya striker murni ya kalau dia Gelsal teh. Iya. Striker murni terus dia teh punya kelebihan di heading ya. Di udara betul. Dual udara terus fisik. Kayaknya mah dia masih mencoba si Ramon teh
nanti ketika ada supply dari beberapa pemain Persib yang bagus kayak Tom Hayet, terus Peralta, mungkin terus dari Beckham, mungkin nanti akan dicoba apakah dia teh masih bagus gak kira-kira dengan kedatangan pemain-pemain Persib yang inti yang kemarin main di timnas gitu. Karena kalau lihat si Ramon itu tidak bisa dia untuk mundur ke belakang ya mencari bola gitu. Dan itu karena tipenya itu hiding gitu dan kekuatannya di situ gitu. Tapi mungkin nanti kita bisa lihat lah nanti di Dewata Challenge-nya apakah si Ramon teh akan maksimal performanya dengan datangnya beberapa pemain timnas gitu ya. Jadi saya mah tidak bisa atau belum bisa sih untuk menilai Ramon sejauh ini gitu ya. Karena musim kemarin mau tidak mau Ramon teh lumayan lah untuk 8 gol mah gitu nya. 8 gol mah. Walaupun mungkin di luar ekspektasi bobotoh ya. Karena di Liga Kamboja Liga Kamboja kan di Liga Kamboja. Tapi kan Liga Kamboja gak tahu ya apa sih kualitasnya seperti apa gitu. Itu sih menurut saya. Oke, ada apa dengan Ramon Sal? Aduh, kumanya. Apakah karena celananya yang terlalu sempit? Apakah dia menggunakan kembali ukuran M di celananya? Yang apa Sal? Kemarin kan udah gantinya jadi L sebenarnya. Atau bukan putus cinta. Atau misalkan sudah enggak latihan pilates lagi. Nah, kelihatannya mungkin di Piala Presiden kemarin bahwa bobotoh ekspektasinya ketika sekarang Persib sudah memiliki Balsa Sekulic yang menunjukkan performa yang sangat luar biasa di Piala Presiden kemarin. Terus hal yang wajar menurut orang jadi membandingkan sama Ramon. Kemarin beberapa match dikasih menit bermain gitu. Iya gitu, maksudnya tidak maksimal gitu. Dari segi kontrol bola gitu. Memenangkan duel sama bek lawan pun agak sulit nih gitu. Bahkan di media sosial udah ada hashtag gitu kan. Ya, hashtag tertentu lah ya gitu di media sosial gitu. Di media sosial mana? Ramli. Ramon juga di media sosial gitu. Karena ya mungkin bobotoh juga di sana yang nonton kemarin di Piala Presiden lihat Persib sekarang sudah memiliki Balsa Sekulic gitu. Mau tidak mau ekspektasinya untuk menyaingi Balsa harus kualitasnya yang sepadan gitu sih. Gitu sih. Jadi harus ada tandem yang levelnya sama lah ya seperti Balsa ya. Apakah Ramon ini memang masih perlu waktu adaptasi Chris kalau ente lihat? Atau kayaknya adaptasi lihat. Musimnya. Bisa musim lu tapi saya memahami gitu kritik bobotoh teh kunaon gitu. Pertama Ramon itu datang setelah era kita memiliki striker DDS. Betul. Satu musim wah berapa gol itu kan DDS. Top score. Pernah jadi top score Liga 1 juga kan. Iya. Pertama itu sama-sama Brazil lagi kan. Berarti kan langsung dibanding-bandingkan gitu. Dari perawakan guys. Perawakan mirip gitu nya. Pertama dia datang untuk menggantikan DDS gitu. Harapannya. Kedua, betul kata Kak Isal tadi, hadirnya Balsa Sekulic ini justru menambah pressure ke Ramon gitu karena stylenya ya striker bahkan bisanya bisa buka ruang, bisa mundur sejauh bisa gitu. Tapi ya benar juga kata Rico gitu. Ramon ini mungkin bisa menjadi opsi ketika Persib ini buntu untuk menghadapi lawan-lawan yang cenderung bertahannya dalam gitu atau low block lah gitu. Betul. Jadi benar kata Rico, jangan-jangan memang Ramon ini penghakimannya lah ibaratnya itu di Dewata Series ini gitu. Ketika Persib melawan tim yang lebih lemah dalam tanda kurung, terus juga tapi belum berhasil membobol, mungkin Ramon ini yang disiapkan jadi opsi terbarunya gitu. Kartu trufna teh si Ramonnya. Cuman ya baik lagi Ramon memang harus membuktikan kualitasnya. Eta mon, aduh. Dengan menit bermain seadanya berarti kan, karena kan persaingan semakin ketat musim ini kan. Perlu kita ketahui bahwa pemain asing sekarang Persib sudah memiliki 12 pemain asing kan? Iya, betul. 12 gitu. Dan yang didaftarkan untuk liga itu kan 11 pemain. Berarti ini ajang Dewata Challenge Series ini akan seperti kemarin kalau nggak salah Pak Kuswara tuh bilang ya bahwa nanti Dewata Challenge Series ini akan menjadi salah satu ajang untuk pembuktian seluruh pemain. Betul. Karena nanti setelah Dewata ini selesai, maka akan dipilih itulah pemain yang akan memperkuat Persib. Jadi sebagai ajang kompetisi lahnya buat para pemain untuk menunjukkan ajang penghakiman tanya. Jadi wayahna mun hayang marahin ke Persib musim hareupnya
kudu mengarabret ya di Dewata Challenge Series ini. Namun Meskipun pramusim tapi memang harus serius mereka juga. harus kan? serius dan memang ya mau nggak mau karena pemain Persib ini sudah bermain untuk Persib, nyawayana harus diterima juga segala bentuk pressure-nya gitu kan. Walaupun gaji lancarnya, Asli, fasilitas dikasih, nyata berbanding lurus sih dengan tekanan, dengan ekspektasi dari para bobotohnya, benar gak bro? Betul, bahkan untuk sekelas Mariano Peralta gitu yang hype Iya. luar biasa, bukan berarti dia dapat free pass kalau main jelek kan. Iya. Kalau mainnya jelek, wah saya tidak Tetap bisa membayangkan kata-kata bagus di media Iya, sosialnya pasti. gitu. Iya, jangan orangnya nggak tahunya jika Peralta apakah nanti akan tune in dengan Persibnya. Betul, atau dia malah terlena kan. Iya. Apalagi kalau pertandingan terakhir final Piala Presiden kan Betul. dapat kartu merah gitu. Iya. Itu juga udah jadi Iya. warning kan sebenarnya. Iya. Meskipun memang mungkin kita mau mewajarkan faktor Iya, kelelahan betul. lah di situ, Iya. konsentrasi kurang. Cuman kan nanti di Dewata Series nggak boleh lagi kayak gitu. Benar. Peralta emang harus menunjukkan kalau dia layak menyandang gelar MVP musim lalu gitu di Oke. Persib. Oke guys, nanti kita saksikan saja ya bagaimana perjuangan Persib di Dewata Challenge Series ini. Karena setelah Dewata Challenge Series, Persib itu akan menghadapi Manila Danger di akhir Agustus dalam playoff ACL 2 ya. CL2. Dan mudah-mudahan ini Dewata Challenge Series ini bukan ajang untuk pemain Persib liburan ya. TC Bali itu bukan liburan guys, tapi untuk memadukan kekompakan timnya, memperdalam strategi, dan juga nanti hasilnya bisa kita lihat di Liga dan juga di ACL. Karena musim depan ini ada 4 kompetisi yang akan diikuti oleh Persib Bandung ya. Dan mungkin sedikit info juga ada bocoran kemarin tuh kalau nggak salah di wawancara pelatih PSS Peter Wisranya. Peter Wisra. Dia tuh bilang kalau ada bocoran dari I-League kalau di ajang I-League Cup atau Piala Indonesia penggantinya Hanya 3 ya? cuma 3 pemain asing. 3 pemain asing. Oke. Berarti juga bakal jadi PR juga buat pemain-pemain muda di Persib kalau emang pengen dapat jatah main di I-League Cup ya buktikan Harus dulu, siap, perform. harus siap. Karena ini Benar. udah dapat dipermudah nih. Soal Iya. pemain asing cuma boleh 3 kayak Iya, gitu. iya, oke. Sok perebutkan gitu. Sok tah yang namanya Sok, perebutkan. kita mah bobotoh pasti akan selalu mendukungnya seperti apa perjalanan Persib, dan tentu saja kita akan lihat bagaimana perjuangan Persib di Dewata Challenge Series dan juga di playoff ACL 2 nanti. Oke, hatur nuhun guys ya sudah ngobrol-ngobrol nih. Oke. Siap. Hatur nuhun Chris, Isal, Riko, sing sararehatnya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan hatur nuhun juga ya buat Street Cafe and Bar Ibis Style Bandung Grand Central ya yang sudah menyediakan tempat kita podcast di hari ini. Nanti kita akan hadirkan kembali perbincangan dalam program Kisah Persib yang selalu tayang di channel YouTube Radio PRFM. Saya Supansori pamit. Wassalamualaikum, salam biru. Salam biru.